sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bisa menjumpai semua saudara di pagi yang indah ini. Saya sampaikan salam dari kota Manado, di mana saya sampai hari ini masih melayani di kota ini. Dan karena doa Bapak Ibu saudara semuanya, saya dalam keadaan sehat, tak kurang apapun juga. Kita satu dalam doa untuk menyambut renungan di pagi ini. Ya Tuhan, syukur terima kasih kalau semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini pun kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari, kami mau lebih dulu mendengar firman. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hina di mata manusia, berharga di mata Tuhan. Efesus 3 ayat 8 berkata demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah saudara, manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang dimiliki. Misalnya uang, harta benda, prestasi, kedudukan, dan sebagainya. Itulah sebabnya orang kaya cenderung berlaku sombong, karena di mana-mana selalu dihargai dan dihormati. Mereka enggan bergaul dengan orang miskin karena merasa bukan selevel dengan dia. Akhirnya mereka membentuk komunitas tersendiri, kaum sosialis. Nah saudara-saudara, sesungguhnya makna asli dari kaum sosialita adalah kumpulan orang-orang yang memiliki derajat tinggi, kaya, dan terpandang, yang memiliki jiwa sosial terhadap orang-orang yang kurang mampu. Di masa ini, kata sosialita mengalami pergeseran makna karena selalu dikaitkan dengan kehidupan mewah, glamor, dan menghambur-hamburkan uang untuk sekedar mendapatkan pengakuan atas kekayaannya. Sementara mereka yang tidak punya apa-apa akan semakin terpinggirkan, sehingga mereka menjadi sangat minder, merasa tidak berarti dan hina. Tidak seharusnya kita berlaku demikian saudara, sebab di hadapan Tuhan semua manusia adalah sama. Rasul Paulus sama sekali tidak merasa minder sebagai orang yang paling hina. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Meski di hadapan
pada tekanan, penderitaan, aniaya, himpitan, kesukaran, dan berbagai pergumulan berat lainnya, Paulus tidak mengeluh dan berputus asa. Sebaliknya ia tetap bisa mengucap syukur, bahkan dengan jujur mengakui bahwa dirinya adalah orang yang paling hina. Mengapa? Karena Paulus menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kita ini debu, kata Mazmur 103 ayat yang ke-14. Telanjang dan miskin, tetapi karena kasih-Nya Tuhan telah mengangkat hidupnya dan memilihnya untuk menjadi mitra kerjanya. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. 1 Korintus 1 ayat 28. Jadi saudara, jangan pernah berkecil hati dengan keadaan kita saat ini. Manusia boleh saja meremehkan dan merendahkan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Paulus yang tadinya memang orang yang sangat berdosa besar, tetapi dia sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam pelayanannya dia mengalami banyak penderitaan. Dia disiksa dan mengalami penjara. Dia dicambuk, didera dan lain sebagainya. Dihukum bahkan dipasung. Tetapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Bahkan dia menyerahkan roh, jiwa dan tubuhnya untuk hidup di dalam Injil dan memberitakan Injil itu kepada semua orang. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kalau dia mengatakan aku ini yang paling hina di antara para rasul, apa sebabnya? Karena para rasul tidak mengalami kejahatan Saulus ketika belum mengenal Yesus. Dia menangkapi orang Kristen, dimasukkan dalam penjara, dianiaya, bahwa Stefanus mati dilempari batu. Juga ulah karena Saulus menangkap dia dan menyeret keluar kota, dan orang-orang rame-rame melempari batu. Jadi Saulus ini merasa orang yang paling berdosa, tetapi Tuhan sudah panggil dan dia menjadi bertobat, menjadi ciptaan baru, dan dia menjadi Paulus. Sehingga dia merasa hina kalau bersama dengan para murid yang lain. Karena para murid yang lain itu orang yang kudus, tetapi dia merasa dirinya hina. Namun Tuhan telah memilih dia, bahkan mengangkat sebagai seorang rasul dengan banyak mujizat, memberitakan firman, dan banyak orang mengalami kesembuhan ilahi karena mujizat yang dikaruniakan Tuhan kepada Rasul Paulus. Itu sebabnya saudaraku, jangan merasa tersisih, tetapi di hadapan Tuhan saudara pasti berharga. Saya tutup dengan Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang yang miskin dari lumpur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan kasih karunia-Mu. Kami yang hina ini Tuhan telah panggil dan Tuhan sudah mentransformasi kami. Sehingga tadinya kami jahat, sekarang menjadi kudus, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami hidup memberitakan firman, menceritakan kepada orang-orang yang belum selamat, sehingga mereka mengenal kasih Kristus dan diselamatkan. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari.